pemirsa, ketemu lagi di layar-layar tulan-tulan. Ngono lho. Blok nek ra syuting. Nggih, wonten dinten menika badhe ngajak panjenengan saya dolan-dolan silaturahim wonten dinas. Dinas Tejo Badut. Pokoknya perjalanan hari ini mesti seru, mesti gayeng. Oke, yang kita akan liput dan informasikan untuk Anda. Berangkat. Mobilnya ndi? Mobilnya kita? Kae lho. Yang endi to? Ki. Waduh. Mobilnya iki. Ting. Dan at. Ngurus apa? Ayo masih pengen ngurus apa? Tebakan aku yang ngurus apa Dajal, ayo. Ngurus izin usaha. Salah. Atau pengurusan apa meneh? Apotek. Salah. Apotek. Ini tidak tebak-tebakan kok mau. Ayo. Apa aja yang bisa diurus di sini? Di sini ada untuk pengurusan pengeringan, dan ada loketnya di sini. Makanya bar tuku loket niku njuk delok film. Wah, ora kuwi kok ya. Nanti apa yang Bapak kerjakan untuk pengurusan izin usaha di sini nanti langsung ada di loket sebelah sana. Ya. Berarti kula nganu aja ngurus pengeringan. Tulung kanca kula niku mang kering ki, Mas. Sandangane. Ora kok ya pengeringan tanah kuwi. Pengeringan tanah nanti ada di loket nomor pertanahan. Pertanahan. Oke. Nanti di sini nanti loketnya di sebelah Jadi nek bar menyet kene iki entuk koyo ngene iki. Ini termasuk ngirim SIM dan sebagainya ada ya? Oke. Saya mau ketemu sama Ibu dulu. Ibu Ani. Kenal Bu Ani mboten sampean? Aduh. Nah, nggih. Bu Ani itu idola kula. Wah, Bu Ani, waduh. Nur Gunung. Wah, nggih niki wau. Ten mriko kan di pintu masuk langsung kelihatan ada dinas apa, Mas? Waduh, mulane satu pintu lho. DWMT. Ngene Bu. Pripun? Kersanipun. Kula niku kangen nih kalian jeneng. Jan kangen tenan wong. Nah ini gimana? Bu, kita kan bersilaturahmi di kantor Ibu. Ini kok pepaan apa-apa ono niku pripun to Bu ceritane? Ya. Kantor kok nopo-nopo komplit nih. Komplit. Ya, kita sekarang memang kepada masyarakat itu harus memberikan layanan terbaik di satu pintu, di satu tempat, agar masyarakat itu efisien tenaga dan sebagainya. Udah di sini aja. Terlayani. Apa aja, Bu? Bahkan Dinas Dukcapil yang bertetangga aja buka counter di sini. Jadi ini dinas-dinas ini yang memberikan pelayanan semuanya buka counter di sini. Tidak semuanya, tapi pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan produknya langsung bisa didapatkan. Kayak ngerti ning kantor pulsa, Bu. Dadi pulsa nang kene. Lho Fitri dolan nang kene lho Fitri. Ora Fitri mbut gawe nang kene kok ya. Fitri. Senyum. Halo Fitri. Ya, mau ngurus apa? Kita mau lihat-lihat dulu Bu, apa aja yang ada di sini. Sing domongke Fitra Fitri lho. Iki Rosinta ya nang. Rosinta. Biyen kancamu ngapa? Mah biyen kanca nganu Golek boy-boyan. Kasti. Nah ini terus ngapunten Bu. Di sini prosesnya tadi setelah ngambil misalnya tentang spesifikasi urusannya, misal pertanahan misalnya. Langsung ngadep ten loket-loket ini. Loket pertanahan di sana. Misalnya tadi udah ambil nomor antrian kan? Misalnya ajeng ketemu Mbak Sinta. Ini Mbak Rosinta di sini ditanya. Pengen ngurus nih sing penting ayu, ngoten lho Bu. Wah, itu ayu. Nggih cocok. Misalnya kan ada SIM apa tadi SIM juga? Perpanjangan SIM A maupun SIM B, tapi bukan yang 5 tahunan. Yang anu nggih yang 1 tahunan. 1 tahunan nggih. SIM ya 5 tahun ya. 5 tahun kok Bu. Kalau yang Samsat, maksud saya sorry. Kacau ini. Terus apa lagi Bu Ya, selain apa lagi? Dari Samsat apa lagi? Ada sudah, BPJS ketenaga kerjaan. BPJS-nya apa aja? Tenaga kerja juga BPJS kesehatan? BPJS kesehatan ada. Taspen,
Bapak pensiunan apa bukan? Saya pensiunan. Kalau ngurus saya apa? dulu kan juga Oh, anggota. pensiun saya masih muda. Iya, saya anggota Karang Taruna, Bu. Bu, dan juga tadi kan sudah ada BPJS apa saja yang dilayani berarti? Pengurusan Update data, pengajuan kemudian bisa nggak di sini? bisa di Oke, sini. tapi ya. apakah tiap hari apa hari-hari tertentu? Ini masih hari-hari tertentu karena kita masih uji coba. Kalau Dukcapil karena teman Dukcapil. satu OPD di Bantul setiap hari ada di sini. Ya, Pak. Mbak Ani, jenenge Mbak Ani. Iya. Mbak Ani. Cetak Ayu tau nek Ani. Ayu. cetak kakak sama Iya. akte di sini kemarin. Oke. Kartu anak juga KIA ya. ya, Bu, ya. KIA ya, Nuwun kartu ngapunten, identitas Bu. anak ya. Ini bukannya jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 8 sampai 15.30. Ya. Itu Ini ada loket apa Bu dari- istirahat ini? Oh, sedang istirahat itu dari Pengadilan Agama. Wah, enak pegatan deh. ini. Ambil itu suratnya, surat keputusannya. Ini dari kejaksaan ada. Pokoknya kelurahan mah diperiksa waktu. Ditanya aja langsung. Katanya pilih yang cantik, ini cantik. Ayo. Iva. Iki jenenge Mbak Iva. Iva. Ayo isen nom ki Mbak. Mbak Iva ki mbiyen mergo disesuaike karo le sekolah. Kok iso? Adian mbiyen mlebu jurusane IVA, nek siji IVS. Iva kuwi ora Iva. Halo Mbak Iva. Nek ketugasannya apa kejaksaan itu? Melakukan pelayanan hukum, nah, terus yang kedua melakukan pelayanan untuk penyuluhan hukum, terus yang ketiga layanan untuk informasi pengambilan barang bukti dan informasi tilang. Berarti ngen hukum-hukum kan iki. Kanca kula mang hukum, Mbak. Iki mau saking anu ra nggo helm Bu, cukup mawon. Dan juga ada PT Pos. Oh, ada PT Pos. Ini pelayanan termasuk pengiriman barang atau Iya, di sini aja. Jika Sesuai tagline karo wah, jika BLT bisa di sini, Bu. BLT bisa enggak, Pak? BLT langsung ke kantor. Oh, tak kira nang kene. sesuai dengan pantun zaman biyen. Apa? Kantor pos Boyolali. Artine Bokonge te pos kokean. Nah, lari. Wah, ada juga apa nih, Bu? Ini dari KPP Pratama. Waduh. Kalau belum punya NPWP ke sini. Sudah emang minggu laporan kula. KP Pratama pelayanannya berarti termasuk pembuatan dan juga Iya ya Mas. laporan juga. Coba Mas? aja. Bisa sama konsultasi bisa. Konsultasi. Oke. Jadi konsultasi masalah-masalah saged sampean. Ya ora ning urusane Pajak mawon. pajak kok ya NPWP kok ya. Dek yang aku yo akeh masalah Mas nang kene. Makanya aku rene ya. Nyingkiri gaen ngomah deh. Oke. Terus biasanya Bu nyuwun ngampun. Yang pengeringan tadi siapa? Ini biar dikeringkan biar Wah, tipis iya, dong, iya. sebelah sana. Pengeringan sebelah sana. Oke. Nah, ini Mas tadi Pur. langsung. Nggih, Bu. Katanya mau ngurus pengeringan. Pengeringan. Yang dikeringkan badannya apa Nggih, apa? niki nek misale kula baru mbah-mbah, terus kula beto mriki ben dikeringi saged, Bu. Iya. Ya padahal Tanahnya. Pengeringan tanahnya. Berarti ini yang BPN juga mengurusi pengurusan sertifikat atau cuma konsultasi? Bu? Ada konsultasi, ada pengeringan tadi ya. KKPR bahasa sekarangnya. Sebaiknya kita tanya ke mbaknya yang ada di konternya. Mari. DPU PKP ini Wah, apa? elak tenan. Dinas PU, permukiman dan apa ya PKP. Kawasan permukiman. Ini sengaja Nih, jenengan dari kita kantor grebek, permukiman. Mbak. Kita grebek loket kantor pertanahan. Nggih, dados pripun niki? Tungguan nih Mbak. Ini maaf masih renovasi. Enggak Itu kemarin apa-apa, baru tapi dibangun. bagus gedungnya, Ya. adem. Ini belum ada namanya. Alhamdulillah. Ini Bu, Namanya siapa, Mbak E? Mbak Anggit. Ini pelayanannya apa Jad yang urusan BPN ini? Di kantor pertanahan nanti bisa cek zona, bisa dikeringkan atau tidak. Oh, terkait pengeringan. Iya, sunanya. Kalau misalnya nggak bisa dikeringkan, piye Mbak dikompo gitu? Wah, ya ora. Lho kepiye wong kene ra paham tenan kok. Ya ora. Itu pripun, Mbak? Terkait pengeringan itu orang ngerti tenan misalnya. Nggak tahu tentang pengeringan itu apa apakah sawah rada dari air apa statusnya apa pripun? Kan kalau pengadilan kerja tanah pertanian, Ya. jika statusnya tanah pertanian, mau diubah jadi non pertanian, Itu bisa. karangan itu tergantung nanti dicek dulu apakah dia sesuai tata ruang atau tidak. Oke. Tata ruang
uangnya bisa dikirimkan, nanti bisa lanjut untuk pengiriman. Berarti Mas Pur nek sebelum beli tanah bisa ngecek dulu ke sini ya, Pak, ya? Iya, Takutnya lihat zonasinya. sawah kok kayak omah mah dukung Iya. negara kowe. Dukung no, Mbak. Didenda kowe. Oh, jadi Ya. Oke, terima kasih Mbak, sukses. Matur nuwun, Mbak. Mbak sukses selalu di bidang tarik suara. Wah. Niki nyuwun ngapunten Bu Ani. Ya. Kula niku kan tahu buka sebuah sosial media. Jadi ten mriki niku enten inovasi napa ta, Bu? Ya. Ya, inovasi itu kan kita tujukan untuk perbaikan layanan. Yang pertama Gampil, gerakan melayani perizinan langsung ya. Tadi di Kampung Nanti Mataraman. akan kita ke sana Mas. Iya, mau ke sana. Kemudian yang kedua, geplak. Geblak artinya. Geplak itu makanan tradisional. Nggih. Tapi juga dalam hal ini berarti gerakan pendampingan LKPM. Wah, apa? LKPM itu apa? Laporan kegiatan penanaman modal. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bantul itu ada kewajiban oleh pemerintah pusat untuk melaporkan kinerja perusahaannya. Kenapa harus lapor? Kenapa, Bu? Harus lapor, kenapa? Karena untuk mengetahui dia itu dalam perjalanannya ada masalah apa tidak. Kita pantau. Kalau ada masalah, kita fasilitasi penyelesaiannya. Ini ngerti ra, Ibu ngerti ra? Itu. Harus kita selesaikan ngerti ra? Iya. Cincinnya hanya. Oh iya. Ya ora. Kemudian yang ketiga itu namanya Apa ayo? adrem manis. Pokoknya berciri khas Bantul. Kula ya. kinten adrem sari. Adrem manis itu singkatan dari administrasi izin reklame melalui GIS. Kayak kenal Ya. Wah iya itu. Halo. GIS itu Geographical Information System. Jadi ulang Mas Pur. Geografi sistem. Jadi kalau mengurus izin reklame nanti bisa diketahui di titik-titik mana lewat peta. Kemudian di peta itu nanti ada dipindai barcode ya. Masyarakat kalau lihat izin itu kok rodo doyong balihonya bisa lapor biar segera ditangani. Berarti dicek secara peta itu Iya, kawasannya iya, ya, ada bukan barcode-nya. Peta penghadir tawa gitu. Lucu ya sampean. Nanggap, Bu. Ya. Kemudian misalnya kontennya kok rodo saru apa-apa, Waduh, laporkan waduh. bisa gitu. Tapi pernah ada Bu konten sing Belum, Sesuk kan ada Kominfo yang sesuk nek memeriksa. kula di WA. Gua dikirimin link. Kemudian yang keempat itu ini penyelenggaraan mall pelayanan publik, pelayanan satu atap ini. Ini saya anggap inovasi karena sebelumnya Bantul belum ada. Belum ada gitu, Jadi sekarang menjadi ada, ngurus apapun ada di sini. Bisa ya. Iya. Kayak misalnya kayak dinas perizinan itu juga satu atap di sini ya. Iya. Misalnya iya. kayak Duk Capil itu nek ndono anak nuruh bakso ya Mas dadak jajan. Ini rak mah ora. Ini berarti Ini sudah lihat sikon wedangnya ini. gratis nang ini. Itu Wedangnya gratis. ya. Kemudian satu lagi. Kenapa, Bu? Satu lagi itu namanya famous. Kenapa niku famous, Bu? Fasilitasi mediasi pemohon izin yang mengalami masalah. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ada pemohon izin yang merasa tidak puas terhadap layanan kami. Masa pelayanan Kemudian publik iki lho. misalnya ada juga pemohon IMB merasa retribusinya kok terlalu besar padahal saya sosial, pendidikan, mohon keringanan. Boleh ke tempat kami, nanti kita fasilitasi, kita hitung-hitung perhitungannya itu bisa berkurang sampai 45% gitu. Ada retribusi PBG, ada retribusi BPHTB untuk pengusaha yang baru maupun yang lama. Itu ada Perda nomor 1 tahun 2021 tentang pemberian insentif bunyinya Mas dan Fuad. kemudahan penanaman modal. Kita fasilitasi dengan famous itu. Iya, pokoknya terbuka terhadap investor. Ini salah satu percepatan di Iya. pelayanan di Bantul Mas Bos. Iya. Tapi saya melihat ini DPWNT ini memang setelah Bu Ani ini di sini, ini memang signifikan sekali Mas. Jadi malu aku. Iya, karena tanpa beliau, wah. Piye iki? Ini tetap harus lebih berkembang Mas Bor. Makanya
Bu Ani itu memang cocok di tempat sini. Terima kasih. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Pop. 60 Ojo lali nonton lele setengah 6, ketuk setengah 7. Lah, kuwi cetok. Acarane nanti Acaranya nang RBTV. Ngono iso ngapa bae to, SMS, kirim salam, pilih tembang telepon. Lah, pokoknya ojo lali kudu nonton. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Halo Cashieners, Polcation kembali hadir nih untuk menghibur Cashieners di rumah. Tapi kali ini kita hadir dengan konsep yang baru, suasana yang baru, dan juga tempat yang baru nih. Mau tahu tempat barunya seperti apa? Ikutin aku yuk! Tapi tenang aja, dengan suasana yang baru ini kita tetap akan menghadirkan sosok-sosok yang dapat menginspirasi Cashieners di rumah nih. So, tunggu apa lagi? Saksikan Talkations hanya di RBTV. Talkation, Talking Education for Action. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3, kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Sudah diajak di tempat yang lebih adem, lebih private. Ruangannya Bu Kepala sendiri, Mas Bos. Ini ruang kerjanya Ibu tuh. Iya, alhamdulillah. Kan kita mau menghadapi investor kan dengan ruang yang nyaman, pelayanan yang bagus. Jadi biar benar-benar menanamkan modalnya di sini. Bu, tadi saya kan masuk ruangan Ibu kok banyak figura-figura, piagam-piagam. Itu lomba takbir apa lomba? Kok lomba takbir? Lomba balap karung, Mas. Prestasi menggembirakan. Saingannya dirimu soalnya. Nah, itu apa aja Bu itu? Mungkin ada prestasi. Ini yang pertama sebelah sana pakai bahasa Inggris, bahasa Kulon Kali. Certificate of
registration. Itu ISO. ISO babat. ISO babat itu ngerti. jaminan mutu untuk pelayanan. Jaminan mutu. Iya. Dan itu setiap tahun harus selalu di-upgrade ya. Ya, kemudian Terus yang yang kedua? ini piagam penghargaan dari Pak Bupati untuk peringkat kinerja perangkat daerah triwulan 4 tahun 2022. Jadi yang namanya dinas-dinas itu dinilai. Ditandingkan. Iya, bagaimana dia mengerjakan tupoksinya sesuai dengan waktu, serapan anggarannya juga tepat sasaran dan sebagainya. Berarti saat kita saling berlomba-lomba menjadi baik. Berlomba-lomba dengan kebajikan. Fastabiqul khairat. Ini yang ini kita menjadi OPD yang informatif dari Komisi Informasi Daerah. Ini tahun 2020 yang 22 kemarin juga, saat ini juga tanding lagi. 10 besar se-DIY. Gitu. Semenjak ibu di sini, fotonya piagam nambah banyak. Signifikan. Terus yang ini masih amin, sekarang sudah A. Amin. Sudah A bulat ya, belum dipasang lagi di dandak kayak ini figurannya. Terus ini dari Kemenpan RB. Jadi penyelenggaraan pelayanan publik kategori sangat baik. Kemenpan RB. Tadi RB ini kayak hadiah gitu. Terus saya tadi melihat kok ini ada piala, ini apa Bu? Keliru. Pialanya ini Mas Po. Ini piala untuk dari Kabupaten Bantul, Bantul Innovation Award. OPD yang berhasil meluncurkan inovasi yang sangat membantu masyarakat. Manfaatnya sudah terlihat. Ya, nanti kita lihat inovasi yang memenangkan ini namanya Gampil. Gampil. Iya. Gerakan melayani perizinan langsung. Jadi kita jemput bola. Itu. Turba, ya? Turun ke bawah. Jangan duduk-duduk enak-enak di AC aja, tapi kadang-kadang ya berkeringat gitu ya. Kenapa harus begitu, nggak begini Bu? Pertanyaannya sungguh harus berbobot. Yang ringan. Sebagai salah satu kantor yang melayani masyarakat secara langsung, kan ada Dukcapil melayani langsung, rumah sakit, puskesmas melayani langsung. Itu harus dapat memberikan pelayanan yang prima, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan kepuasan masyarakat yang tinggi. Itu ada surveinya, dinilai. Jadi kita memang harus menjaga mutu layanan tetap baik. Berarti ada istilahnya step by stepnya. Setelah pelayanan prima, setar dan lain sebagainya itu Mas ya. Nah, berarti dinas ini memang jaminan mutu. Ya, sebagai barometer karena pelayanan langsung. Musik Indonesia. Ini sambutan dari masyarakat gimana Bu terkait adanya satu pintu dan juga pelayanan dari. Apakah setelah Ibu turun ke bawah masyarakat sering nyambutin jenengan? Terima kasih, itu luar biasa. Jadi kita kan ada medsos, kita sering menyampaikan ini loh ada layanan baru seperti ini. Ya rata-rata dulu 20 pemohon izin, sekarang meningkat 30-an lebih gitu ya. Kalau boleh tahu Bu, sosmednya apa sih Bu sini? Instagram, apa ya? YouTube, DPMPTSP Bantul, follow ya. Ini kan ada Instagramnya, dan sosialisasinya kan lewat sosmed. Pasti ada iklan layanan masyarakat Mas Pur. Ada Mas, tapi bukan kita. Belum bisa. Belum, baru kenal. 2024. Moga-moga. Ini kira-kira apa ini Bu yang mau ditingkatkan lagi? Apakah gedungnya atau mungkin kepala dinasnya? Nyundul langit. Ini. Ya, tentu saja kita tidak boleh berpuas diri terhadap capaian yang ada. Dari kami yang selalu kami evaluasi selalu itu adalah survei kepuasan masyarakat itu terhadap layanan kami itu yang masih kategori baik, kami inginkan amat baik produkatnya seperti itu. Artinya ya masih berbenah, ada kekurangan di sana sini kita perbaiki. Intinya
harus tetap berbenah dan tidak cepat puas. Nah, itu. Kalau cepat puas itu tidak bagus karena akan berada di zona nyaman. Zona nyaman. Puas bersama-sama. Oke. Apakah untuk SDM secara internal, apakah ada standarnya khusus Bu untuk melayani masyarakat? Ya, secara aturan dari kementerian mengamanahkan agar personil yang ada di Dinas Penanaman Modal itu sama seperti Dukcapil, tidak boleh gampang dipindah-pindah. Pindah harus atas pertimbangan kepala dinas. Ya, karena berkaitan dengan hukum layanan itu orangnya harus benar-benar menguasai. Kalau sering dimutasi nanti ditanya malah pelenggang-pelenggong. Pindah sesuai kecamatan itu harus akuntabel. Kemudian kita harus selalu mengikuti BIMTEK handling komplain. BIMTEK layanan prima. Peningkatan kapasitas. Service excellent. Seperti itu. 5 program tadi apa saja Bu yang sudah terlaksana? Tadi saya namakan inovasi ya, 1 Gampil yang melayani NIB terbit langsung. Sudah terlaksana. Tidak sampai 5 menit. Sudah keluar NIB. Belum 5 menit. Sudah keluar. Kemudian geplak. Gerakan pendampingan LKPM. Itu juga sudah terlaksana dengan sudah baik. terlaksana dan alhamdulillah mendukung capaian realisasi investasi. Terima kasih. Jadi setelah kita dampingi, ternyata kan perusahaan itu berkembang. Laporan tahun lalu tidak sama dengan tahun ini, mesti ada peningkatan modal, peningkatan aset dan sebagainya. Kita pantau sekalian kita dampingi kalau dia ada masalah. Kemudian Famous itu untuk mendampingi pelayan pemohon izin yang menemui kebuntuan. Di DPMPTSP 5 menit jadi, tapi setelah itu ada pelayanan perizinan untuk menunjang kegiatan usaha PBUMKU, ada SPPIRT, ada halal, ada laik sehat, ada IMB dan sebagainya. Dia bahasa Jawanya nggak jeluk. Nah itu kita dampingi gitu, ya agar tidak lancar lagi ya, agar lancar lagi. Kemudian MPP tadi menyelenggarakan pelayanan 1 atap. Mall pelayanan publik itu agar masyarakat yang muter-muter di Manding itu nggak usah muter-muter, di sini saja, efisien bensinnya, juga nggak capek badannya, gitu. Kemudian yang terakhir adrem manis, selalu kita pakai usahakan nama yang bernuansa lokal, karena adrem dan geplak itu adalah warisan budaya. Berarti ada lokal pride-nya nih. Iya. Nah itu tadi saya belum cerita. Perusahaan yang mendapat pendampingan LKPM itu kita kasih snack geplak. Biar dia juga ingat ini makanan tradisional yang perlu dilestarikan, gitu. Bentuknya seperti itu. Iya betul. Bukan bentuk boneka. Menjadi snack. Adrem juga bentuknya seperti itu. Wajib Bu, jadi acara kegiatan di. Ketawa. Adrem. Ya karena adrem itu mempunyai banyak nama ya Bu. Iya. Biar ingat. Ingat namanya dan ingat bentuknya. Cocok. Cocok. Apa tadi adrem kepanjangannya? Adrem itu kepanjangannya adrem. Adrem banget. Ibu ini menguasai loh Mas Bo. Jarang-jarang loh kepala dinas itu menguasai materi di instansinya. Ini Bu luar biasa memang cocok. Bu Ani luar biasa. Di sini terus. Adrem itu administrasi izin reklame melalui GIS. Geographical Information System. Ada aneh loh. Makanya beliau ini cocok. Sesuai namanya Ani. Attraction. Enti ngayomi. Iki inovatif. Nah ini kita akan lihat kegiatannya Ibu. Ini ada kegiatan Gampil di Kampung Mataraman. Sekarang kita ke sana. Oke. Loh. Ini
Niki lagi nopo Bu Ani? Pendampingan usaha mikro kecil untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Oh niki usaha mikro kok wongnya gede-gede. Kok seperti dirimu. Awalnya mikro, terus berhasil jadi gede-gede awalnya. Ini saya dengar ada program Gampil, itu apa tuh Bu? Gampil itu bagian dari inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Oh, apa le? Gampilnya disebut Dinas Perizinan. Ngaten niku. Nah, Gampil niku kepanjangannya Gerakan Melayani Perizinan Langsung. Oh, seperti ini contohnya berarti? Iya, kita langsung terjun ke pusat-pusat UMKM, mendampingi ibu-ibu. Ini radionya sinten? Radio, waduh, kok ngono radio. Kuwi kulkas ya. Kurang piknik ini Mas Fuad. Ini wifi. Nyuwun ngapunten Bu, kok niku ada pelayanan satu pintu. Napa ten kantor niku pintu liyane do rusak? Maksudnya pripun Bu? Maksudipun Mas Pur, di kantor kami itu selain melayani perizinan juga melayani dokumen administrasi lainnya. Bu, ini kan yang diundang siapa aja tuh Bu? Oh iya, hari ini Gampil yang mulanya itu kita lakukan sendiri mendampingi NIB. Sekarang kita ajak Kemenak untuk sosialisasi sertifikat halal. Kemudian teman-teman dari Dinas Koperasi UKM, kalau di acara ini ada UMKM yang punya kesulitan masalah apa, mereka bisa memberikan solusi. Modal juga? Iya. Ya, modalnya dengan BPDDIY. Kita berkembang bersama BPDDIY. Kemudian juga ini ada teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Mereka mempunyai kepedulian yang besar untuk ikut membantu mengangkat UMKM naik kelas. Iya. Berarti bar dimodali terus dihukum ngono mbak kepiye? Ora kok ya memberikan tambahan wawasan, memberikan karo aku sing paling seneng izin halal kuwi. Ini Bu, jenengan kula halal ke pripun? Niki mawon sing dihalalke. Bu, niki salah satu nganu Mas Bor, peserta yang ikut mendaftarkan apa? NIB apa namanya? NIB sudah, ini mau nambah PIRT, izin PIRT. Waduh, produknya sang lilit. Oh. Ning aku jane sang lilit ki jane yo ndelok kemasane apik. Ning lek arep promo bingung. Heeh. Ha wong rasane kok ngopo yo ora ngerti kok yo. Cerita karo wong-wong ora ngerti kok ora tau. Sang lilit ki apa pahit apa kepiye. Monggo iso dibuka. Bungkus ngene iki iso dibuka. Monggo Mas Pur. Oke. Kon mangan kok gemang. Waduh kaya ngerturi. Wah, ini pertanyaannya Mas Fuad. Karo digatekke to. Ini Bu, untuk pelayanannya, untuk mengurus tadi kayak izin halal, NIB itu mudah enggak Bu? Mudah sekarang lewat OSS. Ini mau nambah lagi PIRT kan udah bikin sang lilit, mau bikin lagi sang keju. Oh. Neng daftar gini sendiri bisa nggak Bu? Online sendiri apa harus pakai? Bisa. Oh. Ada aplikasinya, aplikasi OSS. Oh, berarti bisa daftar di rumah ya? Iya, sambil tiduran bisa. Oh, ibu kok nggak tiduran? Dek, mangkere tiduran ya. Ini program ini dari tahun berapa Bu Gampil ini? Sejak tahun lalu. Jadi kita berangkat dari keprihatinan. Ada 86.640 usaha mikro di Kabupaten Bantul yang tercatat. Itu baru 2.600-an yang baru mempunyai NIB. Nah, kita kejar biar semuanya mempunyai NIB. Saat ini posisi sudah 27 ribuan yang sudah mempunyai NIB. Itu apa tuh NIB? Nomor induk berusaha. Satu. Iya. Baru terus mengarah ke PIRT. Ya, setelah itu ada perizinan lebih lanjut. Ya. Untuk agar nomor mereknya itu terdaftar dan sebagainya. Kemudian secara kesehatan higienis diperiksa oleh teman-teman dinas kesehatan. Produksinya gitu. berarti yang diperiksa? Iya, nanti ada di tes itu juga tempat produksi juga. Ya, setelah itu. Nah, terus NIB itu untuk ya? Untuk apa fungsinya Bu? Kartu pas masuk lebih awal itu
macam-macam kan permintaan izinnya. Nanti setelah keluar ada apa namanya yang lebih lanjut, misalnya dari sisi tempat usahanya, apakah sudah mempunyai IMB dan sebagainya. Tapi yang penting ini dulu. Siap. Sudah ada izinnya dulu ya. Ya tadi bisa. Kok ngene ngono penanaman modal. Nah ya saking ngene matur sembah nuwun ini Bu Ani sudah memberikan informasi ilmu yang banyak kepada kita. Ning awake dhewe ben informasine lengkap, saiki takon-takon nang ngene Kemenak yo. Izin halal iki kepiye? Kantore. Loh, ada di sini. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Salam dan sampaikan kepada teman-teman yang belum ber-NIB untuk mengurus NIB. Oke. Mudah, gampil. Siap. Bu Ani niki gek Bali digoleki Bank Roma. Iya. Nggih. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV Asli Jogja. Startup, make it happen! Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus musik pop selalu hari Sabtu hanya di RBTV Asli Jogja. Kita mau piknik. Sudah siap? Bertamasya, senang-senang. Ayo. Arnondi. Piknik Pak, kita mau healing. Senang dong. Mending ke diorama arsip. Yang apa toh? Sempet durung? Belum. Makanya nonton Arsip Menyapa. Jangan lupa dengan tema diorama arsip menghidupkan arsip menjadi cerita yang menarik. Hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 10 pagi hanya di RBTV. Dadah. Tepuk tangan Mas Bur. Ini spesial sekali karena hari ini hadir dua bidadari
dari Wes. dinas-dinas yang berbeda. Regua. Nah, dinas Tejo. Dinas itu dinas Bunera ini Dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Oke. Dan yang satu ini bos saya. Ya bos saya barang. Dinas Kebudayaan DIY. Oke, besok manggung Rebon. Besok manggung nang ngarep serangan umum. Iya, ngibur disebut Kalimantan yang zaman semono ya. Nah, ini apa sih tekoke? Kok apa yang tekoke? Ayo ini loh, dari Kemenakan ini mengurus tentang koyo izin halal dan lain sebagainya. Sertifikasi halal. Nah, ini untuk program yang sudah berjalan yang sinergi dengan program Gampil ini napa, Bu? Karena dari sertifikat halal itu kita harus diwajibkan dulu untuk mempunyai NIB. Jadi pintu pertama untuk daftar sertifikat halal itu harus punya NIB. Harus punya NIB dulu, baru bisa kita daftarkan sertifikat halal. Berarti NIB, PIRT baru halal. Apa halal Jadi dulu baru? NIB dulu, Ya. kemudian ke sertifikat halal. Jadi syaratnya cuma itu, secara administrasi, kemudian menyusul yang lain-lainnya. Ya. Ini berarti selalu bekerja sama dengan apa dinas penanaman modal itu, apa bisa mengadakan acara sendiri? Bisa mengadakan acara sendiri. Biasanya kami sosialisasi di kelurahan atau dengan dinas-dinas yang lainnya. Itu sosialisasi tentang sertifikat halal. MC-nya nggak ada. Dan perlu diketahui intern kita sendiri. Dari orang kantor. Ini ngapunten, Bu. Sebuah produk itu kok dadak perlu izin halal niku ben kepripun to janjane, Bu? Nggih, niki Pak. Karena yang pertama, kalau bagi orang Islam itu perintah untuk memakan yang halal dan juga thayyib itu perintah syariat. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Perintahnya tuh ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi yang kita makan itu tidak hanya halal tapi harus thayyib. Nah, kalau nggak makan itu di belakangnya ada innahu lakum aduwwum mubin. Lah nek ngikuti orang makan halal berarti ngikuti langkah-langkah seton gitu. Bisa nek nganu berbuka bersama kayak tak aturi Bu men. Jadi halal itu perintah syariat. Kemudian juga kemudian juga didukung dengan undang-undang yang nomor 11 tentang cipta kerja. Ini itu tentang seluruh produk makanan dan minuman yang beredar itu wajib memiliki sertifikat halal. Ya, Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 juga menyatakan bahwa seluruh makanan dan minuman yang beredar saat ini harus memiliki sertifikat halal. Jadi landasan dari Al-Qur'annya, dalilnya secara kita Muslim dari Al-Quran ada dan undang-undangnya juga sudah ada. Maka diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal bagi seluruh produk makanan, minuman, kosmetik, jadi makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan juga jasa. Jasa itu seperti RPH, kemudian jasa pengemasan itu juga wajib memiliki sertifikat halal. Karena dasarnya sudah jelas. Iya. Pemirsa, dolan-dolan mengucapkan selamat berbuka puasa. Ya ora kok ya. Kita kan ada 2 bidadari yang satu belum kita tanya. Iya. Nah ini Bu, mungkin keterkaitan nih Bu dari Dinas Kebudayaan sendiri dengan program Gampil ini yang bersinergi niku napa Bu? Ya, kalau dari Dinas Kebudayaan, ini adalah salah satu urusan keistimewaan DIY, tentu tidak akan lepas dengan dana keistimewaan gitu ya. Leres. Nah, salah satu supporting kita adalah terkait dengan bagaimana kita memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat untuk mampu memberdayakan UMKM. Nah, salah satunya adalah kepada teman-teman di DPM PTSP Kabupaten Bantul. Nah, kemudahan untuk berusaha dari UMKM melalui NIB, khususnya ini kita bicara kawasan-kawasan gitu ya. Misalnya di Sewon gitu ya. Sewon salah satu kawasan yang menjadi bagian dari Sumbu Filosofi Jogja. Sumbu Filosofi Jogja adalah kawasan yang diajukan menjadi nominasi warisan dunia, sehingga pemberdayaannya menjadi bagian yang penting.
Nah, ketika UMKM kemudian disupport dengan Gampil gitu ya, Gampil pelayanan untuk perizinan NIB, sehingga dimudahkan setiap masyarakat atau pelaku UMKM mendapatkan NIB. Saya kira itu adalah satu program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke. Nah, ini juga menjadi urusan kebudayaan juga. Ketika masyarakat sejahtera, tentu secara material dan imaterial ini akan meningkatkan kelestarian juga di sekitar area itu. Karena mungkin ketika berbicara masalah Jogja itu masalahnya kan keterkaitannya ada dan saling kompleks nih Bu. Tadi apakah yang disebut hanya yang masuk desa budaya atau semua desa juga bisa disupport seperti itu? Sebenarnya kita terbuka ya untuk semua desa, tapi memang ada beberapa syarat dan ketentuan berlaku ya. Maklum ya, semua ada syarat dan ketentuan berlaku. Diskon aja ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Jadi memang ada beberapa regulasi di kita yang kemudian menguatkan itu. Desa budaya, kemudian desa wisata, desa planner, desa prima, desa maritim, banyak sekali yang sebenarnya bisa kita eksplor untuk meningkatkan UMKM ya khususnya. Dan saya rasa ini luar biasa, NIB dengan Gampilnya dari DPM TKSP Kabupaten Bantul. Lanjut, jangan kasih kendor ya. Ojo kendor. Ya, untuk Ibu Nur Aini ini kesadaran UMKM untuk membuat sertifikat halal itu apakah sambutannya pripun? Sudah banyak yang gabung apa belum menyadari, Bu? Sertifikat halal ini kan dimulai awal sebenarnya dari tahun 2022. Tetapi Kementerian Agama itu memberikan hal kemudahan yang sangat mudah bahwa sertifikat halal itu gratis seperti ini, Gampil ini. Jadi kalau dulu sertifikat halal itu ada programnya itu gratis dan juga berbayar. Nah tentu saja seperti dibilang Ibu tadi, kalau gratis syarat dan ketentuan itu berlaku. Biasanya kalau sing gratis-gratis itu masyarakat yo minat. Nek bayar rata-rata langsung kok bayar larang gitu ya. Nah gitu. Jadi awal memang banyak yang nggak terlalu peduli, tetapi setelah kita banyak kerjasama dengan berbagai macam dinas, peminatnya luar biasa, sangat banyak dan semua diminati UMKM. Karena itu menjadi nilai jual produk juga ya Bu ya, ada halalnya, PIRT dan sebagainya. Nah ini harapan untuk UMKM mendukung budaya niku napa? Monggo Budian. Luar biasa kalau bagi kami ya, harapannya untuk teman-teman UMKM, karena pada dasarnya budaya itu terkonek juga dengan penghidupan masyarakat. Urusan kebudayaan adalah urusan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Nah begitu bicara penghidupan, UMKM itu ada di dalamnya. Nah, ketika teman-teman UMKM mampu mensejahterakan hidupnya dengan berbagai fasilitas layanan dari pemerintah ataupun dari mitra-mitra yang lain, tentu mereka akan memiliki kemampuan dan pemahaman yang lebih untuk memajukan, meningkatkan kemampuannya dalam sektor-sektor yang bisa mendukung kebudayaan. Misalnya produk-produk yang kemudian terinspirasi dari objek-objek kebudayaan, menjadi ekonomi kreatif, kemudian sektor-sektor industri wisata yang itu akan terkonek sekali dengan objek-objek kebudayaan. UMKM maju, kebudayaan maju. Itu signifikan. UMKM naik kelas. UMKM naik. Ibu Nuraini mungkin sambutannya UMKM untuk mendukung apa ya? Mungkin sedikit closing statement Bu. Harapan. Tentang program inilah. Program Gampil. Ya, monggo lah. Oke. Semoga nanti ini dengan adanya program Gampil dan juga ditambah sertifikat halal dan untuk UMKM ini gratis, semoga makin meningkatkan ekonomi ataupun yang pasti daya jualnya itu akan meningkat ketika sudah punya NIB, sudah punya PRT, punya halal. Itu pasti nanti penjualan akan makin meningkat dan makin mensejahterakan masyarakat. Oke, terima kasih Ibu Nuraini dan juga Bu Dian. Terima kasih. Pokoknya kita selalu menunggu program-programnya dan kita tunggu job-jobnya nih. Amin. Insya Allah.
Iki nek wong papane mah kok boyband. Boyband kau Meteor Garden. Nah, kita sudah ketemu dengan bos-bos kita. Pak Dendi. Sapa sik ora ngerti Pak Dendi to? Keluargane ya apal kabar Pak Dendi. Pak Afi sapa sing ora kenal Pak Afi wong aku ya nasabahe soalnya. Iki SK aku nang kono. Saiki ngene Mas. Awake takok siji lan sijine. Ya. Pak Dendi sik. Siap. Niki jane acara napa to Pak kumpul-kumpul ngeten iki? Nggih, kami dari Dinas Koperasi UKM Penduduk dan Perdagangan Bantul ini bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Kabupaten Bantul dalam hal ini terkait dengan inovasi Gambel untuk mengentri dari database pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Bantul. Ini kita entry, kita masukkan dalam database kabupaten, di mana kita tahu Kabupaten Bantul itu UMKM-nya ada lebih dari 128.000. Wah, sedangkan yang tercatat di dinas kami itu baru 93.000. Nah, di sini berarti masih banyak yang belum tercatat. Dan ini tadi kita cek memang betul banyak yang belum tercatat. Nanti harapannya nanti kita masukkan ke dalam aplikasi kami namanya Sidakui. Sidakui ya, Sidakui. Nanti itu bisa terakses secara internet. Secara real time. Nanti di situ kami tiap ada melakukan proses pemberdayaan pengembangan UMKM ini kami tampilkan di aplikasi itu. Jadi nanti pelaku UMKM bisa melakukan memantau apakah di dinas ada kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, seperti kemitraan dengan toko swalayan dan sebagainya, itu nanti ada di situ dan bisa boleh mendaftar. Nanti akan ada kurasi, ketika dikurasi oleh tim dia masuk, nanti akan kita bantu apakah itu di dalam pemasarannya, di dalam produksinya dan sebagainya. Termasuk ketika kami memiliki fasilitasi pelatihan-pelatihan dan sebagainya itu bisa diakses oleh masyarakat. Berarti ini sebuah program yang memudahkan untuk para pelaku UMKM. Betul. Ini lah untuk Mas Afi menikah kan dari BPD. Supportnya apa ke UMKM, Mas? Baiklah. Kalau dari BPD DIY memang kita selalu mensupport pelaku UMKM terutama di sisi hal permodalan. Karena saat ini juga kita memiliki berbagai macam program untuk meningkatkan modal bagi usaha pelaku UMKM. Salah satunya adalah kredit pemerintah, itu kredit program KUR, kredit usaha rakyat, yang saat ini memang kita sedang galakkan untuk KUR itu. Dan dengan adanya perizinan secara digital OSS ini sangat memudahkan kami, terutama dalam bidang legalitas, karena salah satu syaratnya adalah memiliki usaha. Dan saat ini untuk meningkatkan usaha itu, pelaku UMKM dapat langsung mengakses ke perbankan dengan izin digital seperti OSS ini atau NIB digital ini. Jadi memudahkan para pelaku UMKM untuk akses ke perbankan, terutama di bidang legalitasnya. Gitu. Berarti ini program tadi KUR ya? KUR itu untuk bapak ibu atau bapak tok, untuk ibu tok? Untuk semuanya. Semuanya? Untuk ibu, bapak, dan anaknya yang memiliki usaha. Syaratnya harus punya usaha nggih Pak? Syaratnya harus punya usaha dan itu bisa dibuktikan nanti dengan NIB ini. Harus punya NIB. Berarti syaratnya harus dua nggih Pak nggih. Pertama punya usaha, sing syarat siji sing paling penting. Apa? Urip. Wah, ya bener. Ra urip rasa takok. Lah iya, ra yo genasik ta yo. Berarti apakah peminat ya apa sudah sangat membantu untuk UMKM ini Pak? Sebanyak yang minat ke KUR apa? Banyak sekali. Sekarang hampir semua pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bantul itu sudah maju KUR. Dan kami sangat terbantu dengan adanya OSS NIB ini karena pelaku usaha UMKM itu jauh lebih mudah untuk mengakses perbankan. Berarti dari nominal berapa sampai berapa Pak untuk pinjaman KUR itu? Untuk KUR kita ada KUR mikro, KUR kecil, jadi dan KUR super mikro. Jadi KUR super mikro, KUR mikro dan KUR kecil. Jadi antara di atas 10 juta sampai dengan 500 juta. Sampai dengan 10 juta pun juga ada. Itu KUR mikro. Ya, KUR mikro. Tapi syaratnya harus punya NIB ya? Punya NIB untuk itu untuk bisa mengakses kredit KUR di Bank BPD. Ini kebetulan Mas Fat ini punya
Usaha UMKM pijet, Pak. Nggih. Usaha memijeti kekeselan masyarakat UMKM. Niki usahanya niki. Peluang usaha baru Pak. Nggih. Ini Mas Dendi tak takoni no. Iya no. Nggak sedih hatine. Mas Dendi, ini kan program sudah berjalan ya. Respon dari masyarakat pripun dengan adanya program-program yang sudah dijalankan ini, Mas? Pada prinsipnya kita melihat, mengevaluasi maupun dampingi UMKM, terinformasi bahwasanya program-program yang diluncurkan oleh pemerintah itu mendapat antusias maupun dukungan sangat tinggi. Karena pada prinsipnya pemerintah itu memiliki program tersebut untuk mendorong usahanya itu menjadi lebih maju, meningkat dan naik kelas. Ini ini luar biasa. Ini harapan dari Pak Afi untuk warga masyarakat, monggo Pak sampaikan aja. Ya, harapan kami dengan warga masyarakat seluruh pelaku UMKM terutama di Kabupaten Bantul, monggo silakan untuk mengakses KUR. Jadi KUR itu untuk semuanya. Jadi silahkan usahanya didaftarkan di untuk memiliki NIB melalui OSS ini, dan kami siap memfasilitasi semua pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bantul, provinsi dan provinsi DIY. Jadi nopo ini yang perlu disampaikan sedikit mawon Pak, rong kata. Rong kata. Nggih mboten rada dawa sithik. UMKM Bantul agar terus bersemangat, maju, dan bersama dengan pemerintah tambah kuat. Woi, aku sing paling seneng le tambah kuat. Kuat usahanya lho Mas. Terima kasih. Waktunya matur sembah nuwun Mas Dendi, Pak Afi. Wah, ngene iki rak nyenengke ketemu karo Buani. Buani kena malah wong saking apike to ya. Jenenge wong iki kok kon kepiye to ya? Kepiye to? Ya ora ditamplak-tamplake wong ngono kok ya. Buani ayah sudah memberikan kenangan ade kembang. Dadi kan ade ya iso memberikan semangat pemirsa di rumah. Lah iya, dadi pemirsa iki ben program-programe ngerti. Dadi ya cocok banget. Eneng kembange, eneng pupuk kandange. Waduh, jane Buani jan pinter tenan. Pas tenan. Iya, ana nganu tawon. Terus ngentupi kembang. Oke, matur nuwun kanca-kanca sudah mengikuti acara leleh dolan-dolan. Pokoknya saksikan terus acara leleh dolan-dolan hanya di RBTV Asli Jogja. Nah, kita akan lanjutkan perjalanan lagi besok mubeng-mubeng meneh. Ayo.